aku nggak mudah untuk curhat. Jadi pelarian aku itu adalah tempat, kayak destinasi. Kadang kalau misalnya kita cerita di saat kita lagi menggebu-gebu rasa, misalnya kita lagi marah, kalau kita cerita di saat itu, kayaknya kita hanya cuman butuh seperti validasi dari orang lain. Jadi bapak ini dulu sempat sakit keras gitu kak. Itu pas dicek secara medis, beliau sehat. Menurutku ini inspiratif banget sih ceritanya. Dan aku kayak tanya kan, kenapa Pak bisa sekuat ini gitu. Beliau bilangnya motivasinya utamanya ya dirinya sendiri gitu. Karena Hai semuanya, gue dari Welcome to Sunset Talks di episode kedua. Hari ini gue lagi bareng Naura. Hai Nau. halo Kak Zari. Coba Nau perkenalan diri dulu, hari ini sibuk ngapain? Sebelumnya thank you ya Kak Zari. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Naura Zaria Syafitri, biasa dipanggil Naura. Kebetulan saat ini aku lagi menjadi travel content creator dan aku juga aktif di bidang komunikasi. Jadi sehari-harinya aku juga merupakan seorang MC, host dan juga moderator. Oh, Seperti kamu itu. MC. Iya, aku kadang juga dalam keseharian mengisi waktu luangnya sambil MC juga Kak. Jadi kamu kalau misalnya MC biasa di acara apa Nau? Kalau acaranya itu sih nggak spesifik di satu acara, lebih kayak acara apa aja gitu. Karena kan kita MC kadang harus menyesuaikan juga ya, harus bisa di segala acara. Cuman aku lagi seringnya MC di fun run gitu. Oh jadi Iya, dia acara kalau lari. fun run itu dia informal ya? Dia nggak terlalu formal Enggak, gitu? dia nggak formal sama sekali. Oh jadi kalau misalnya MC di lari gimana tuh? Jadi pas start, sebelum start mereka kamu MC, terus mereka lari, habis finish kamu MC. Iya, baru nanti pegang lagi. Biasanya kan kalau misalnya habis lari gitu suka ada acara-acaranya lagi gitu kan Kak. Terus juga ada pengisi acara, band. Lebih ke situ, lebih ke gimana caranya kita tuh mengenakan suatu acara tersebut gitu. Jadi makin seru. Berarti deket-deket ini lagi ini banget dong MC, terus kan banyak banget yang lari kan? Iya, tapi sekarang lagi enjoy dulu di sini. Lagi libur ya? Iya. Yang libur yang mana? Kalau lari atau kamu lagi jadi traveler? Main jobnya yang mana di antara dua itu? Iya, kalau jadi traveler masih berasa liburan terus sih. Seru ya? Iya. Kok bisa mau awal-awal kayak jadi travel, kan kamu traveler kan? Kamu traveler, terus kamu MC, itu bagi waktunya kayak gimana? Kalau aku sih bagi waktunya sebenarnya kalau aku aku kan orang Bekasi nih Kak. Biasanya kalau di Bekasi aku tanya dulu misalnya teman-teman di korporat di sana atau siapapun itu ada nggak yang emang mau bekerja sama aku pada saat itu. Ya jadi di situ aku bikin schedule-nya dulu, tanggal-tanggalnya biasanya. Kalau udah dirapihin tanggalnya, sekiranya pekerjaan di bidang MC-nya udah aman, itu baru aku cari tanggal buat aku liburan. Oh jadi justru kamu kayak, jadi sebelum awal bulan masuk kamu udah plotting tanggal? Yes. Atau kebalik? Kenapa, gimana? Jadi sebelum awal bulan kamu udah plotting tanggal. Oh iya, betul. Nanti ada nggak adanya gimana, nanti kalau misalnya ada ya udah gitu. Iya. Kamu kalau misalnya nggak ada kamu liburan. Iya, biasanya aku per bulan sih Kak bikinnya. Udah kemana aja liburannya? Kalau liburan kebetulan kan aku sambil ngonten juga ya di media sosial. Liburan itu yang baru-baru aku habis dari Papua. Tapi sebenarnya aku juga suka naik gunung kan. Awalnya tuh aku suka traveling sebenarnya karena zaman aku sekolah itu aku udah join komunitas apa ya, kayak yang jalan-jalan di sekolah, pecinta alam gitu. Oh iya kan. Dulu tuh masih ada kan dan masih aktif banget di sekolahku. Nah, awalnya tuh dari situ. Jadi suka traveling, sekarang udah mulai suka eksplor kota, budaya gitu. Kalau kemana aja, kemarin aku habis dari Papua. Terus aku juga dari Padang dan Toraja juga pernah, Medan. Terus khususnya di Pulau Jawa sih Kak, beberapa tempat. Berarti Sumatera baru ini dong? Enggak, kalau Sumatera kan Padang. Ada Padang, ada Medan. Ya? Seru nggak Padang? Seru banget. Dia kayak budaya masih kental nggak sih Nau? Iya, soalnya dia disebutnya tanah Minangkabau kan. Dan selain budayanya, menurutku yang menarik banget sih lebih ke makanannya. Kayak nasi surga Padang. Dunia makanan tuh berkumpul di Padang. Oh iya? Apa aja favorit kamu? Kalau aku sih kemarin udah pasti nasi Padang. Aku coba langsung di sananya. Dan itu
Sebenarnya kalau misalnya dibilang beda, kalau misalnya di Jakarta kita makannya di apa ya, contohnya di restoran Padang yang emang menyediakan masakan Padang, nggak terlalu jauh beda. Tapi yang kayak bedanya tuh kayak ada teh talua di sana kan, yang teh pakai telur. Kayak teh tarik gitu. Tapi rasanya mirip sih Kak, tapi emang pembuatannya Pakai beda. telur. Iya, pakai telur kayak Oke, dikocok. oke. Telurnya juga telur mentah gitu kan. Pernah coba nggak Kak Enggak. Zari? Harus Di coba sini sih. ada nggak sih? Harusnya ada. Harusnya Teh ada. talua. Iya, teh talua. Oh, terus. Terus juga ada, aku lupa namanya, tapi dia tuh kayak, kalau di sini kan takoyaki ya. Kalau di Padang tuh warna agak ada warna kuningnya karena dia pakai kunyit. Tapi kayak takoyaki. Iya, Dalamnya kayak sih bulat. Iya, dalamnya juga enak banget. mana sama takoyaki yang biasa kita di sini. Kalau takoyaki enak, tapi kalau yang di sana rasanya kayak lebih, oh ini ya dari Padang gitu, beda aja. Kan biasanya kita bikin cemilan-cemilan gitu jarang pakai rempah-rempah yang aneh-aneh atau yang berbeda kan. Nah, ini mereka pakai kunyit gitu. Terus makanan apa lagi? Dia kan ada, kalau aku nggak salah tuh ada nasi goreng Padang tuh dia warnanya beda ya, Nau. Oh, Iya iya, nggak tapi kalau yang di Padang kebetulan aku belum coba sih Kak. Mungkin nanti kita coba Iya. kalau kita ke Padang lagi. Terus kan kalau misalnya Padang itu aku belum pernah, katanya nggak ada minimarket yang besar kayak di Jakarta ya. Jadi dia belanjanya gimana itu pakai? Kebetulan pada saat itu aku ke Padang tuh juga volunteeran. Jadi aku ke salah satu desa namanya Desa Adat Sijunjung. Oke. Nah, kalau di Desa Adat Sijunjung itu tempat aku volunteer dan tinggal dan sambil liburan juga ya pastinya. Di sana tuh sebenarnya nggak terlalu jauh sih Kak dari pusat kota. Jadi kalau misalnya tadi minimarket ya, itu sebenarnya ada, tapi memang kayak contohnya yang besar itu jarang sih. Jadinya kalau misalnya kita mau ke minimarket dari desa tersebut, kita harus motoran dulu ke Berapa kotanya. Kurang lebih 30 menit. Jauh ya? Iya, Lumayan. jauh lumayan. Nah, tapi pas 30 menit itu kita jalan itu udah langsung kota dan udah ada alun-alunnya, kayak pusat pemerintahannya juga di situ gitu. Dan sama kalau misalnya di Padang, yang unik dan beda ya sama di Jakarta atau di Bekasi tempatku tinggal, di Pulau Jawa lah. Bedanya tuh jadi di sana juga banyak banget duren kan. Duren? Iya, duren Di kayak Padang? iya, duren di Padang. Biasanya di Medan nggak sih duren Medan, tuh? Palembang Iya, gitu ya? dan aku baru tahu juga ternyata duren di Padang tuh juga banyak. Oh, oke. Dan harganya murah-murah banget. Berapa, Nau? 10.000 Di sini satunya. 300.000 ya, Iya. kayak di Jakarta ya? Apalagi kalau belinya di mall gitu kan. 300.000 Iya. ya? Enak ya? Kayak nggak ada lagi dia boro-boro gitu kan, 10.000. Dia kayak pisang ya kalau di sini ya? Oh, Murahnya di ya? mana-mana ya soalnya. Iya lagi, bener. Makanya aku kayak ke Padang, selain aku suka budayanya, makanannya, yaitu buahnya yang duren itu kayak di mana-mana dan harganya murah. Tapi kalau misalnya kayak yang kamu volunteer, itu volunteerin apa? Volunteernya itu tuh kebetulan aku join di beberapa NGO. Aku kan volunteernya nggak di satu daerah juga ya. Kadang aku milih daerahnya yang emang biasanya yang belum pernah aku kunjungin. Aku juga pengen sekalian belajar budayanya, ketemu orang-orangnya di sana tuh kayak gimana. Nah, setelah aku join NGO itu biasanya ada pemilihan divisi-divisinya. Kalau aku sih seringnya join di divisi parekraf, pariwisata. Itu cara joinnya gimana, Nau? Cara joinnya sebenarnya kayak kita lihat di media sosial, kayak misalnya anggap di TikTok gitu ya Kak. Itu kita tinggal cari aja misalnya kayak volunteer di daerah Labuan Bajo gitu misalnya. Kalau misalnya ada NGO yang lagi buka dan emang tanggalnya cocok, biasanya aku langsung daftar aja gitu. Berarti kayak kalau misalnya jadi volunteer semuanya nanti di cover? Ada beberapa pilihan. Jadi biasanya volunteer tuh ada fully funded. Fully funded itu yang kita ikut seleksi dulu bareng-bareng nih serentak sama teman-teman yang daftar. Itu kalau beruntung dan kita lolos terus untuk beberapa step pemilihannya, itu kita bisa dapat si fully funded. Biasanya fully funded tuh kuotanya nggak banyak, kayak 3 atau sampai 5 orangan lah gitu. Terus habis itu ada yang self funded itu yang biaya pribadi semuanya gitu. Itu bebas gitu. Tapi biasanya mahal nggak, Nau, kayak gitu?
tergantung daerahnya sih Kak, balik lagi kayak misalnya ke daerah, misalnya kalau aku di Bekasi, aku mau volunteer di Pulau Jawa, ya jatuhnya untukku nggak terlalu mahal. Tapi kalau misalnya aku mau volunteernya contoh di Padang, itu mungkin cukup mahal ya, karena misalnya aku self funded, aku harus beli tiket pesawat sendiri gitu. Tapi kemarin kebetulan aku road trip. Road trip? Iya, naik bis dari Jakarta sampai ke Padang. Sendirian? Enggak, bareng-bareng sama teman-teman. Oh. Jadi memang disediainnya, dikasih opsi ada pilihan road trip, jadi aku milih road trip aja. Berapa hari? Kayaknya Sebenarnya nggak terlalu lama kok Kak, sehari 32 jam lah. itu lama dong. Duduk. Tapi seru, aku ngerasa nggak lama sih. Berarti Itu kalau ke Padang karena itu lewat enjoy. yang bukit apa sih, Kelok 9? Iya ada lewat Kelok 9. Terus Tapi sama aku yang- bete banget pas lewat situ, aku ketiduran. Emang kenapa harus lihat ya? Itu yang viral itu ya? Iya, itu viral kan. Oh. Biasanya kalau diambilnya dari drone itu bagus banget sih Kak Zari. Oh. Itu tapi bener-bener ini apa sih, kayak keloknya bener-bener mual nggak sih Nal? Aku Kebetulan bayangin aku mual. ketiduran pas lewat situ. Tapi keloknya cuma itu doang atau banyak? Iya, harusnya banyak sih, dan dia tinggi kan. Oh. Iya, jadi Serem tuh ya, menarik banget. tapi ya. Iya. Serem. Kalau bisa dibilang. Tapi apa Nal yang paling seru yang pas kamu volunteeran? Terseru itu yang mungkin yang kemarin ya, karena masih baru juga, jadi masih berkesan buat aku. Jadi kemarin tuh aku habis dari Papua kan Kak, dari Raja Ampat. Nah pas kesana aku juga volunteer. Nah tapi sebenarnya awalnya niatnya bukan volunteer, cuma aku pergi niatnya tuh mau liburan, tapi aku liburan bersama teman-teman aku yang emang suka volunteeran. Oh, oke. Iya, jadi teman-temanku itu ada beberapa role lah, kayak ada yang dokter, ada yang pramugari, ada yang arsitek. Nah dari situ kita mikir, kita pergi jauh-jauh ke tanah Papua gitu kan, sayang banget kalau misalnya mau liburan doang. Iya, Karena udah biasa volunteeran juga, sampai volunteeran. Jadi kita mutusin buat sambil volunteeran di salah satu desa di Misol di Papua, di Raja Ampat. Oh, itu tapi sebelum jauh itu pas kamu terakhir kan sekarang lagi ada isu Raja Ampat mau diapain gitu. Itu Iya, tapi betul. pas kamu kesana masih bagus. Masih bagus, dan sebenarnya kan itu emang jauh ya Kak. Jadi dari tempat wisata yang aku kunjungin, contoh kayak di Waisai, Piai Nemo yang ada di pemandangan uang 100.000 itu sebenarnya masih cukup jauh dari area yang kemarin sempat bermasalah itu kan, pertambangan gitu. Terus juga di Misol itu jauh, tapi ya tetap aja kita harus bersuara terus sih menurutku. Iya sih. Iya. Tapi kayaknya sekarang udah dibatalin deh. Betul. Ya sayang ya kalau misalnya dipakai Iya. kayak gitu ya, pertambangan. Karena cantik banget asli, kayak aku baru pertama kali lihat pemandangan yang unreal banget ya kalau aku bilang. Oh iya ya. Iya, Aku itu belum di pernah sih. di Raja Ampat, dan aku kayak memorable banget juga buat aku, karena untuk ke destinasi itu nggak mudah sih Kak. Kita kayak perlu dari jalur darat, kita harus naik kapal dulu 8 jam, terus habis itu kita harus naik kapal kecil lagi. Naik kapal feri gitu. 8 Iya, jam. Habis itu ganti ke itu yang pas aku ke Misol ya. Pas aku ke Misol dari Sorong, itu dari kota Sorong itu kita naik kapal dulu 8 jam. Terus habis itu udah sampai, kita naik perahu kecil lagi, perahu kecil buat ke salah satu desa di mana tempat kita tinggal dalam beberapa hari di sana. Terus buat ke tempat wisatanya naik kapal lagi. Jadi itu jauh banget. itu naik kapalnya, kapal besarnya 8 jam, kapal kecilnya Kapal kecilnya kayak 30 menitan buat ke desanya. buat ke desanya. Habis ke desa ke wisatanya naik Ke kapal wisatanya lagi. naik kapal lagi, itu sekitar 1 jaman lah, 1 jam. Tapi kan kita harus muter-muter di situ. Nah enaknya kalau misalnya kita wisatanya Papua di bagian Misol, itu dari tempat ke tempat nggak terlalu jauh Kak. Oh, jadi tapi tetap harus naik perahu. Iya, tetap harus naik perahu. Tapi ada loh teman-teman dari luar negeri gitu, mereka bawa kano. Jadi mereka emang trip kano di sana ada di Papua. Tapi yang aku lihat sih masih banyaknya turis asing ya. Itu dari destinasi ke destinasi lain mereka naik kano. Bawa sendiri. Iya, Kan emang kayak atlet kano deh. kita. Iya, Kayak di sini. iya, kayak dayung. Jadi Itu mereka naik capek pesawat sih. dari
negaranya, terus ke Sorong Papua, terus ini Iya, kano. iya, ke Bisol buat trip dengan kanonya. Wow. Iya, Oh jadi iya, ada ya Nal yang kayak gitu. ada. Seru ya sebenarnya, kayak banyak hal yang gak kita tahu gitu Iya, loh. seru banget. Kayak aku baru tahu hal itu pas aku kesana. Makanannya enak. Makanannya enak banget. Apa Nal favoritnya? Favoritnya kalau khasnya kan ada ini ya, apa namanya, papeda. Oh, papeda itu Papeda. dari Papua. Asal dari Papua bisa, tapi Maluku juga sebenarnya makanan Ada. khasnya Papua sih. Nah, tapi yang bedain makanan enak di Papua sama contoh kayak di Pulau Jawa gitu, karena di Papua itu ikannya fresh banget. Kan langsung ngambil ya, kayak mancing atau ngambil depan rumah. Itu Depan rumah. iya, kayak yang di desa yang tempat aku tinggal gitu, Kak Zari. Jadi kayak gini juga, di depannya tuh rumah, depannya udah langsung ke laut lepas gitu. Jadinya warga sana tuh bisa langsung nangkap ikan dari gitu. dekat rumahnya. Oh, jadi sama kayak gini. Cuma Iya, bedanya mirip. dia kayak ya udah kayak sungai dalam aja. Nggak terlalu dalam. Kalau misalnya yang depan Kayak rumahnya gini mungkin gitu. sampingnya ya masih agak cetek lah. Tapi kalau misalnya udah kesana dalam, karena laut lepas gitu. Berarti mereka kalau misalnya mau ke rumah mereka parkir perahu dong. Iya, sampingnya perahu. Di Kan depannya? kendaraannya mereka perahu. Oh gitu. Berarti persis kayak gini ya namanya. Iya, persis. Karena mereka juga pulau yang nggak terlalu besar, pulau kecil di Misol. Ada desanya kebetulan, jadi antar desa pun harus nyebrang. Kayak dari sini ke sana gitu. Iya. Tapi kalau misalnya mau belanja gitu kayak di pasar gitu gimana? Jadi mereka tuh belanjanya biasanya setiap minggu. Aku kan ada ibu piara ya kebetulan di sana, di tempat yang pas aku tinggal itu. Aku kayak nanya-nanya lah ke ibunya, kalau ibu mau belanja itu gimana, lengkapin kebutuhan rumahnya gitu kan. Jadi ibunya bilang tiap minggu ada jadwal ke Sorong. Naik kapal yang 8 jam tadi aku bilang itu. Berarti dia nyebrang dulu dong, kayak Nyebrang 30 dulu. menit, terus naik lagi 8 jam tiap minggu. Tiap minggu. Sebenarnya nggak nentu, kayak misalnya mau buat 2 minggu ya dia belinya buat dua minggu gitu. Oh, jadi dia banyak banget dong belanjaannya. Banyak banget. Kita aja yang di Jakarta suka bolak-balik mulu ya. Iya. Di sana tuh ada warung juga sih di desa tersebut, tapi harganya bisa berkali-kali lipat. Oh, mahalnya mahal banget tapi. Oh. Karena kan susah ya dia ngambil kebutuhannya itu. Tapi kalau misalnya kayak gitu gimana berarti? Kalau misalnya kayak mereka mata pencahariannya apa Nau? Nelayan. Mata pencahariannya nelayan. Semua. Nggak semuanya. Jadi di desa yang aku tinggal itu mereka juga ada sekolah, ada puskesmas. Jadi ada beberapa yang menjadi guru, kepala sekolah, ada yang jualan juga. Berarti ada apa? Gimana? ada yang apa ya, ada petugas, kayak contoh petugas PLN mereka gitu, petugas listriknya mereka. Jadi nggak semuanya nelayan, tergantung. Tapi kurang lebih kayak gini kan Nau berarti. Iya, Di kayak sini gini. tuh juga ada loh di belakang pemukimannya di Oh Pahalang. iya kan? Oh jadi kita ke dalam situ ya, Iya, Kak? kan kamu udah ke Villa Darat kan? Iya, aku udah ke Villa Darat. Nah, belakangnya itu kalau kamu jalan kayaknya 10 langkah itu tuh langsung ini warga, pemukiman warga. Oh, jadi mungkin banyak dari warganya yang bekerja di sini juga, Kak? Oh. Di sini tuh sama Nau, ada sekolah, ada SD, SMP, SMA. Cuma di sini kita belum ada rumah sakit. Jadi kalau misalnya sakit kan kita harus nyebrang 30 menit lagi kan. Iya. Terus juga kalau misalnya di sini tuh kita ada apa ya, kayak warga-warganya itu tetap sama aja, maksudnya kayak jualan, banyak warung, bahkan di belakang kamarnya yang di Villa Darat itu ada warung warga, kalau kita mau jajan bisa. Jadi Andreas Resort tuh maksudnya kayak selain ya memajukan buat wisatawan juga, tapi memberdayakan warga lokalnya juga ya, yang di belakang-belakang ini. Iya, karena kalau misalnya di sini tuh kebetulan yang kayak kerja di resort juga itu orang Pahawang, jadi dia tetap pergi kerja dari rumah. Iya. Tapi yang unik Seru banget sih, Kak. Iya, yang lebih unik tuh kalau di sini gurunya tuh nyebrang dari darat.
Jadi kalau Oh, mau sekolah I see. gurunya nyebrang dulu. Itu ibaratnya kendaraannya emang sehari-hari ya, naik kapal ya. Iya, naik kapal. Jadi dia nyebrang, terus nanti dia sekolah, abis pulang ya udah pulang. Seru banget. Coba deh Nau jalan-jalan. Jadi Pulau Pahawang itu kita tuh kan keliling. Kayaknya kayak dari sana gitu Nau sampai ujung. Tapi kita tuh lingkaran gitu Nau daratnya. Oh. Jadi yang luar tuh kayak cuman villa terapungnya doang. Iya. Nah, yang lainnya itu kalau misalnya muter itu cuma 1 jam naik motor. Seru banget. Iya, cobain deh. Bisa loh di Pengen bawah. Jadi banget. kayak jalan setapak doang. Nah, itu kamu kayak ngeliat banyak banget aktivitas warga. Jadi sekaligus ya eksplor alam tapi juga ya tahu warga lokalnya ngapain aja ya kesehariannya. bener-bener Iya kayak sih, ya Kak, udah tertarik gitu. banget. Sama kalau misalnya di sini kan dia kamu tuh bisa ada bukit. Jadi kamu bisa nanjak di sini. Kok bisa ada trekkingnya juga berarti ya? Kamu mau abis ini? Mau lagi? Iya, kita juga mau trekking loh, serius. Tapi nggak begitu ini ya, Nau. Kayak ya sampai atas bukit sana lah. Cuma kalau misalnya udah di atas tuh kelihatan semua Pahawang. Ah iya ya. Kayak gitu. Karena aku tuh sebenarnya kalau misalnya aku pergi ke suatu tempat ya Kak Zari, aku lebih suka ketemu misalnya sama orang lokal atau ya emang dia paham banget sama daerahnya. Jadi kadang kan kalau wisata Pahawang itu kebanyakan orang udah tahu itu di Lampung gitu kan. Cuman banyak orang yang belum tahu sama hal-hal yang ada di dalamnya. Contoh kayak warga desanya ngapain aja sih gitu kan. Apa aja keseharian mereka, mata pencaharian mereka. Nah, aku tuh kenapa aku suka volunteer juga dan aku sambil ngonten juga karena aku biasanya kontenku tuh meng-highlight hal-hal yang belum dilihat secara garis besar gitu loh, Kak. Okay. Iya, jadi kayak keseharian warganya, budaya lokalnya itu juga aku kulik. Aku masukin ke konten-konten aku. Oh gitu. Iya. Boleh sih Nau kalau misalnya kamu mau jalan-jalan di sini karena ini tuh unik-unik ya. Misalnya kita mau kirim paket, bisa ke sini karena banyak kayak kurir. Tapi kurirnya pakai kapal ya. Jadi dari dermaga ke Tapang. Unik ya. Iya, misalnya kurir ekspedisinya ngasih ke kurir kapal, nanti paket kita di sini. Tapi si paket kurir kapalnya kan nggak tahu ini punya siapa. Iya. Karena ya oke lah di sini saling kenal mungkin. Cuma kalau misalnya belum kenal, paketnya nggak tahu dia taruh di mana. Jadi kita harus keliling buat cari paketnya. Oh gitu. Iya. Aku pernah loh. Jadi kita Jujur kayak otak aku udah mulai mau ini dikontenin seru sih. Kan orang-orang jadi pada tahu kan harusnya. Jadi kita cari ke rumah satu-satu gitu mau kayak paketnya di mana kayak gitu ngetok. Oh, ya ampun. Jauh lebih effort ya sebenarnya Iya, kurir-kurir iya. paket yang ada di pulau Iya, ini. kurir kapal ya. Cuman yang seru lagi itu adalah kamu kalau misalnya di sini nggak apa ya namanya yang bikin gak membosankan karena semua warganya kan kerjanya di sini. Mereka itu selain nelayan tapi kayak masih kayak anak-anaknya tuh kalau misalnya kamu tadi kita pagi-pagi gitu, anak-anaknya tuh pakai seragam berangkat sekolah. Oh. Tapi ada juga kayak sapi, ada juga kerbau kayak gitu lengkap ya, Kak. Iya, lengkap. Terus ada villa juga di pantai. Kita bisa jalan kaki loh ke pantai. Agak jauh sih. Wow, agak jauh tapi kan butuh perjuangan ya buat yang ngeliat yang cantik. Iya, tapi jalannya nggak bahaya karena sekelilingnya ada warga. Jadi kalau misalnya kayak di Jakarta, kayak di Bekasi gitu ya kayak gang aja. Oh. Kayak gitu kehidupannya. Tapi bedanya ya ini di pulau. Iya, tapi jalannya kayak jalan setapak kayak gang gitu. Oh, menarik banget. Menarik Kalau banget, misalnya Kak. kamu mau coba trekking, coba itu ngobrol sama warga semuanya udah pada dari sini sih. Iya, tertarik. Aku juga pas aku nginep di sini, kan aku kebetulan di Villa Apung ya, yang di Solo ini. Itu pagi-pagi tadi aku lihat tuh sebenarnya itu tenang banget sih pemandangannya. Dan aku kebetulan aku belum eksplor nih yang ke belakang kan. Abis ini aku mau explore. Harus. Karena kalau misalnya menurut aku ya di Pahawang ini, aku tuh pertama kesini tahun berapa ya aku lupa. Cuman aku sama keluarga. Nah aku tuh nginepnya di Bangka, jadi dia yang paling dalam kan. Iya. Nah terus dia itu kalau misalnya kita liburan sama orang tua kan pasti dia suruh kita bangun pagi terus kan. Kita paling bete di gitu. Iya kan. bener lagi. Cuman pada pagi itu kayak udah keluar bagus banget, itu bagus banget. Itu aku kayak keluar gila sih, nah aku kayak ngeliat kok bisa ya ini kayak lukisan kayak gitu. Dan emang real sebagus itu. Iya, apalagi kalau misalnya di Bangka dia tuh kan gak kelihatan villa-villa lain. Oh Jadi iya, kan dia kayak yang paling bener. maju gitu Karena kan. dia maju ke depan. Dan yang paling dalam lautnya dia kayak 40 meter gitu. Iya. Jadi bener-bener pas aku mau tidur,
gila banget, banyak ikan. Tadi kamu lihat ikan nggak? Iya, iya. banyak. Aku kayak gregetan karena aku nggak punya makanan buat dia. Oh Iya kan, aslinya mungkin kalau mereka dikasih makanan, lebih dikasih umpan gitu atau roti-rotian, lebih bisa rame lagi nggak sih ngumpul? Iya, tapi biasanya dia jalan-jalan jadi misalnya pagi dia di mana, nanti rombongan nanti ke belakang sampai belakang gitu. Oh, Kita boleh kok ngasih makan roti, bisa. Oh bisa, boleh ya? Boleh kayak gitu ya, nggak boleh buang sampah aja. Oh iya, itu pasti sih. Jangan dong. Iya, nah cuman kayak misalnya di Pahawang nih, kayak kalau misalnya kita pagi kan banyak ikan, terus ada rumput lamun. Ini namanya rumput lamun, Rumput lamun. Nah ini tuh kita tuh bener-bener harus lestariin. Ini rumputnya nggak bahaya sih. Kadang banyak orang-orang yang nginep di resort tuh kayak nanya, ini rumput lamunnya bahaya nggak sih? Karena kan dia panjang-panjang gitu kan. Nggak bahaya. Jadi kalau misalnya di daerah masih ada rumput lamunnya, itu tuh dia kayak berarti menandakan kalau misalnya airnya tuh masih bersih gitu, masih okay. Beneran asri. Itu justru bagus karena dia buat kayak ngelindungin ikan-ikan. Makanya banyak banget ikan-ikan kalau pagi yang kesini. Iya bener Gitu. Soalnya kebetulan di depan kamar kan ada tangga turun juga tuh, bisa langsung renang juga kan. Itu banyak tadi ikan-ikannya. Pagi-pagi iya. Iya. Kamu nggak berenang? Enggak sih. Kenapa? Kan kita mau ngobrol. Nanti abis ini. Tapi serius deh, karena dia kalau misalnya dia siang itu dia lebih kayak surut gitu, tapi kalau misalnya pagi airnya nanti naik lagi, malam lagi naik lagi. Cuma yang paling naik itu pagi. Ini kamu beruntung karena kan kita hujannya kayaknya pagi ya tadi ya. Iya, sebenarnya gerimis nggak sih Kak? Iya, sempat gerimis kecil kan. Nah itu kalau misalnya kita di sini, kalau misalnya emang pagi banget kayak gitu, kalau misalnya dia nggak hujan itu bakal jernih banget. Tapi kalau misalnya hujan dia butek sih. Tapi ini cukup jernih loh, Iya, jernih. jernih. Buktinya tadi aku udah ngeliat banyak ikan. Iya jernih. Terus kalau di belakang itu kayak ada karang, banyak banget Sebenarnya bisa sambil renang aja ya kan, nyebur aja ya. Bisa. Kalau misalnya aku main kano, ya udah kayak nyebur aja habisnya. Iya. Terus safety kok, nggak ada yang kayak bulu babi yang kayak gitu yang berbahaya. Ya, jujur enaknya gitu sih kalau kita nginepnya yang di Villa Apung ini, kita bisa langsung renang, explore di bawah, lihat ikan-ikan, terus balik lagi bisa langsung mandi. Iya. Ya kan? Mandinya di sini. Iya, ada showernya juga, jadi enak banget. Iya, aku kalau siang-siang juga suka mandi di sini. Iya. Shower kayak pakai apa namanya? Udah aja gitu langsung buka baju. Kamu udah cobain main kano? Belum, abis ini. Oh iya, kamu mau main kano? Aku cobain mau main kano. Kayaknya dia nggak. Aku sih udah berani ya nggak pakai pelampung karena nggak bahaya, nggak dalam kan. Iya. Cobain Terus aja. bisa sambil ngonten juga kan? Iya. Ada drone ya kan? Ada. Iya. Bisa, Bagusnya emang nggak pakai pelampung. Iya. Kalau misalnya mau pakai pelampung kita ada. Cuman kalau misalnya kayak kamu mau jauh-jauh ya better pakai pelampung. Biasa sih sampai sana bisa, itu sih belum dalam sih. Oke. Ada yang main kano di sini pakai ini Jadi dia ke warung Indomie pakai kano. Jadi ada warung Indomie kayak di misalnya di sana. Di sebelah gitu, mana Kak? Kalau dari dermaga sih kelihatan warungnya. Itu pada pakai kano. Biasanya karyawan buat jajan Indomie. Padahal sebenarnya di sini Seru ada. banget ya. Tapi kan maunya ya seru aja, mau naik sambil naik kano. Aku pengen sih, tapi aku belum ngumpulin nyali. Kayaknya dalam gitu. Kalau di sini pakai pelampung. Tetap aja. Kalau tenggelam nggak bisa menyelamatkan diri sendiri nanti. Atau enggak ya jangan sendirian banget sih Kak, ya kan? Jadinya lebih berani kan kitanya kalau ada temennya juga. Iya sih. Nanti dia aku cobain. Bentar Apa tuh? Apa tuh? Bentar ya kamu suka mancing nggak? Pernah mancing nggak? Nggak pernah. Sebelumnya Sebelumnya nggak pernah. Iya, baru ini aku tapi mancing. susah dapet ikannya. Iya, susah banget. Dia udah pada ngumpet dia. Aduh, ini susah banget lagi. Kalau misalnya nih aku tanya, momen pertama yang kan kamu kan udah jadi solo traveler udah lama ya? Udah berapa lama nih? Kurang lebih mungkin
aktifnya itu aku 2 tahunan Kak. Cuman kalau misalnya jalan-jalannya startnya itu aku udah dari aku sekolah, bener dari aku Iya, SMA. yang ikut sekolah alam gitu ya. Yang ikut pecinta alam pas di sekolah. Mungkin kalau sekolah kan kita masih kayak ya udah suka jalan-jalan tapi kayak belum terlalu bebas ya Nau. Iya. Nah, hal pertama kali yang bikin kamu mutusin kamu mau jadi traveler itu apa? Solo traveler lagi kan? Kalau dari aku sebenarnya kenapa aku mutusin ya buat jadi content creator traveler, karena ya tadi awalnya aku tuh suka jalan-jalan. Aku ngerasa aku tuh suka ke tempat-tempat yang dulunya tuh kayak pas aku SMA ya. Aku ngerasa aku belum menemukan tempat yang kayak gini, dan aku tahu teman-temanku mereka belum tahu ada tempat ini gitu di situ. Misalnya contoh ya kayak waktu itu aku ke salah satu curug di Sukabumi, itu masih hidden game lah ya kan Kak Zari bahasanya. Nah dari situ aku ngerasa aku suka ngomong juga nih orangnya kan dalam keseharian aku. Terus juga kayak suka ngomong sendiri, kayak udah ngebayang-bayangin sebenarnya menjadi content creator. Cuman dulu kan ya masih belum sebanyak sekarang ini kan Kak sebenarnya. Sekarang juga kayaknya belum banyak deh Nau. Oh iya sih belum terlalu banyak sebenarnya. Nah dari situ aku jadi termotivasi. Aku jalan-jalan jauh-jauh. Kalau misalnya aku keep sendiri kayaknya sayang banget ya gitu. Jadi aku lebih pengen teman-temanku itu berawal dari teman-temanku dulu. Aku mau teman-temanku tahu gitu. Terus sampai akhirnya aku ngerasa lagi kayaknya gak temenku dong deh, kayak semua orang harus tahu. Nah terus satu-satunya cara biar orang tahu destinasi tersebut, dan pastinya memajukan destinasinya juga kan, pariwisatanya juga, itu ya mau gak mau kita emang harus bikin suatu video jadi content creator. Aku kemas menjadi ala aku, jadi diri aku yang versi aku sendiri. Terus ya udah dari situ aku mutusin oke, aku kayaknya mau mulai beneran konten yang serius, yang emang dari segala aspeknya tuh aku ceritain ke audiens aku gitu. Jadi mereka juga tahu oh ada ya wisata sebagus ini deket daerah gue. Padahal tadinya mungkin dia nggak tahu sama sekali ada wisata itu gitu. Tapi itu kayak kamu udah pakai HP langsung atau kamera pas awal ngonten? Aku itu awalnya HP kan, jadi kayak mungkin sama aja ya kayak kreator-kreator yang lain, mulai aja dulu gitu kan. Ya mulai aja dulu walaupun toolsnya belum banyak atau masih pakai handphone doang. Tapi sebenarnya dengan tools yang seadanya itu tuh kita udah bisa jalan kok sebenarnya. Iya ya, kalau misalnya emang kita niat. Cuman beda sih Nau, kalau misalnya kayak emang konten kreator yang emang suka, dia tuh pasti bisa baca kayak nih kalau misalnya orang tonton nih pasti dia suka nih sama yang kayak gini gitu. Kadang aku juga suka nonton kamu kayak buset ternyata Papua seindah ini ya gitu. Cuma kadang kalau misalnya aku lagi jalan-jalan ke satu tempat aku kayak bingung mau ngontenin apa ya kira-kira ya gitu. Iya, itu juga dulunya aku jalan-jalan kayak ke daerah, aku belum peka gitu loh Kak, kayak apa ya yang harus aku kontenin gitu kan. Mungkin udah pasti misalnya di daerah itu ada apa aja, itu kan udah pasti kita jelasin. Tapi yang tadi aku bilang, aku kan juga suka explore daerah kayak hal-hal yang gak orang tahu gitu kan. Nah contoh itu, tapi aku jadi belajar selama aku traveling, aku jadi bisa lebih peka sama sekitar aku. Contohnya kayak waktu di Papua, aku ke Telaga Bintang, itu di deket Piai Nemo gitu lah. Jadi dia tuh kayak lagunanya unik, bentuknya bintang gitu Kak, kalau kita lihatnya dari atas, kalau kita naik. Nah dari situ bapak kapalku kayak beliau tuh lagi ngambil sesuatu di dalam laut gitu, di bawah kapalnya. Aku kira itu apa ya Pak, aku penasaran kan, ternyata bapaknya ngambil anggur laut. Anggur iya laut. Jadi teksturnya tuh mirip kayak telur ikan yang oren-oren yang sering ada di sushi itu Kak, tapi ini tuh gitu. kecil, tapi ini namanya anggur laut. Nah dari situ aku kayak unik banget, siapa ya orang pernah nyobain anggur laut langsung di Papua lagi gitu, di Raja Ampat. Jadi aku minta videoin temen aku, kayak videoin dong, aku mau cobain anggur laut. Terus aku upload di media sosial. Jadi dari situ timbullah kayak
oh kayaknya kita harus peka deh jadi kreator Iya, tuh. iya, iya. Kayak dari hal-hal yang unik itu aja, yang hal yang kecil yang kita awalnya nggak expect akan terjadi, ternyata itu bisa dikontenin. Itu anggur laut rasanya gimana Nau? Aku aja belum pernah. Rasanya itu asin sih Kak, asin. Mungkin buat sebagian orang kalau yang emang gak terlalu suka wangi-wangi asin itu kan mereka bisa mengiranya itu amis kan. Tapi kalau aku sih suka, karena aku kan suka sushi juga. Jadi pas aku makan tuh ada asam-asamnya, asin, seger aja. Kayak aku udah ngebayangin ini kalau misalnya diolah pakai cabe, jeruk nipis, terus bawang putih, kayaknya bakalan enak banget. Tapi dalamnya apa Nau? Kan kalau Dalamnya misalnya kayak sushi tuh dia tuh kayak meletus juga gitu loh Oh, Kak di iya? mulut. Iya. oh, itu telur. Itu namanya anggur laut sih. Aku belum nanya banget lagi itu dia dari mana. aku Tapi dia ada di penasaran deh. pinggiran-pinggiran gitu. Oh, jadi bisa langsung diambil Iya, aja? diambil aja. Langsung dimakan? Nggak di apa-apain? Bisa diolah, tapi waktu itu karena aku kebetulan lagi secara langsung aku lihat, aku penasaran, aku nanya bisa dimakan langsung nggak? Bisa. Ayo udah aku makan. Oh gitu ya, aku baru tahu loh ada anggur laut. Tapi adanya di sana doang. Enggak sih, harusnya di perairan manapun kayaknya ada deh Kak. Tapi Cuma kita belum kadang kan tahu kita ya. nggak selalu nemuin kan. Yang kita tahu makan ikan aja Iya. kalau lagi di laut. Kayak ikan aja sekali-kali nyobain yang unik-unik Iya, ya. iya. Nah, kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan ke tempat lain, kan kamu udah beberapa tuh kayak dari Padang sampai Papua, itu kan jauh banget ya Nau ya. Ada nggak sih satu daerah yang kalau misalnya kamu datangin tuh kayak dejavu gitu? Kayak atau enggak Dejavu ya, atau Iya. kayak mungkin keinget sesuatu tapi yang ya. kayak bener-bener kamu tahu gak sih kadang kita kalau misalnya ke satu tempat yang emang aku nggak tahu ya, ada beberapa tempat yang aku tuh kunjungin di hidup aku tuh pas aku kesana tuh gila, maksudnya kayak ini tempat tuh sebenarnya nggak yang gimana-gimana tapi kok kayaknya aku harusnya di sana deh. Nah kayak gitu, kamu pernah nggak kayak gitu? Kalau aku lebih ke ini sih Kak, kalau buat diri aku sendiri, contoh kayak aku ke beberapa daerah di Indonesia ini, terus aku volunteeran kan. Nah uniknya di sini aku jadi keinget masa kecil aku sih sebenarnya, karena pas aku kecil aku tuh suka kagum sama kakak-kakak yang ngajar. Misalnya kayak sekolah, misalnya di SD kedatangan kakak-kakak dari mana gitu kan, yang dari kampus, mereka ngajarin dan mereka ngasih kesan yang seru banget buat aku. Nah di situ aku jadi keinget terus kayak sampai sekarang, dan bahkan banyak dari mereka misalnya waktu itu di SD ada dokter datang, kakak-kakak yang menjadi seorang dokter. Itu aku jadi kayak keren ya gitu, suatu saat pengen jadi kakak itu gitu misalnya. Nah sekarang setiap aku ke daerah aku ngerasa hal yang sama, tapi aku yang jadi seorang kakak tersebut gitu, lucu karena banget ya. karena setiap aku volunteer aku mampir ke daerah dan ada sekolah dasarnya kan, ada anak-anak SD-nya atau ya anak-anak dari desa tersebut. Nah itu mereka seneng banget diajak main bareng gitu. Jadi aku pengennya tuh ngasih kesan yang baik terus buat mereka, supaya mereka tuh inget sampai nanti, dan mungkin mereka jadi bisa termotivasi. Iya, Ya kan? Iya sih, cuman kalau misalnya nih kamu datang ke satu daerah, kalau misalnya kamu jadi kakak-kakak itu kan pasti memorable banget di mereka kan. Kadang kayak ada yang bikin mereka tuh sembuh secara nggak langsung, ya kan, dari ya permasalahan mereka. Kadang kalau misalnya kita masih kecil ya ada aja kayak Iya betul. ya kan. Nah tapi karena kamu yang datang ke daerah itu, terus kamu yang nyembuhin orang lain, kamu pernah nggak sih kayak capek terus kayak kamu tuh juga pengennya disembuhin gitu? Itu kamu nyarinya siapa? Iya sih, kadang kita tuh jadi pendengar capek juga ya, Iya kayak kan? banyak yang masuk ke kita tapi kita nggak bisa ngeluarinnya Iya kan? gitu. Kalau Kamu aku larinya kemana? jujur aku adalah orang yang nggak pandai bercerita gitu, maksudnya kayak cerita hal tentang permasalahan aku ya. Contohnya aku lagi punya masalah terus aku curhat, sekalipun itu ke teman dekatku, kayak aku bisa mikir sejuta kali gitu Kak, kayak buat curhat. Jadi aku nggak mudah untuk curhat, jadi pelarian aku itu adalah tempat kayak destinasi. Makanya kamu suka jalan-jalan dari Makanya situ. aku suka jalan-jalan juga, karena kayak stress relief gitu kali ya. Mungkin karena aku sadar kalau misalnya dengan aku cerita ke orang ternyata kayaknya aku nggak lega juga gitu, kayaknya nggak cocok nih cerita ke orang buat aku.
Jadi aku cari hal-hal lain lah yang positif juga, yang justru bisa ngeluarin rasa stresnya juga. Tadi jalan-jalan itu udah pasti, jadi aku ngerasa kayak aku ketemu sama orang, ngobrol sama Kak Zari, ketemu siapapun itu, aku ngerasa ya yang buruk-buruknya itu keluar aja. Oh gitu. Iya, keluar aja. Jadi ya bisa dibilang oh ternyata itu efektif di aku kayak Kalau ya jalan-jalan udah. ya kadang kalau misalnya kita punya masalah tuh kayak aku selalu kayak lari ke orang-orang yang paling aku deketin, terus aku cerita. Aku nggak Oke. bisa nggak cerita Iya, gitu mungkin aku bakalan cerita tapi ya nanti. iya kayak justru aku ngerasa kayak aku harus santai dulu nih, ya nggak sih Kak? Iya. Kadang kalau misalnya kita cerita di saat kita lagi menggebu-gebu rasa apa ya, misalnya kita lagi marah, kita lagi ngerasa nggak berdaya, kalau kita cerita di saat itu kayaknya kita hanya cuman butuh apa ya, mungkin seperti validasi dari orang lain yang kadang masih ngerasa aku belum tenang ya ternyata gitu. Jadi aku kayak ini metode dari diri aku sendiri ya, kayak oke, aku nenangin diri aku dulu buat nggak cerita, karena aku takutnya apa yang aku ceritain itu sebenarnya aku juga nggak pengen ngomong hal itu gitu loh, itu dari emosi aku aja. Jadi kayak aku lebih baik ya udah kita tenangin diri dulu aja, ke alam, kita ngobrol sama orang-orang, kita menghirup udara segar gitu jauh dari perkotaan. Setelah tenang, berpikir jernih, barulah kita bisa cerita kalau dari aku gitu. Oke, kalau misalnya kamu kayak ke sebuah daerah gitu ya Naw ya, kayak kamu kemana gitu, ada nggak sih kayak budaya mereka yang kayak kan kamu kan tadi kan healing gitu, tapi ada nggak yang beneran kamu cobain, mungkin pun kamu belum pernah tapi kayak rasanya kamu disembuhin gitu loh? Oh iya, kalau dari daerah jujur ada yang menarik banget di Bali sih Kak. Kakak tahu melukat kan? Oh iya. Aku penasaran loh. Nah, tapi aku juga sebenarnya belum pernah, tapi aku pernah lihat orang yang melukat terus, itu. Kebetulan aku lihatnya juga nggak secara lengkap ya. Tapi menurutku itu bisa menjadi satu proses healing kita sih. Ya sih. Itu iya sih, cuma aku penasaran kan ada yang melukat tuh yang sampai teriak-teriak kan Naw. Iya, itu mungkin sebenarnya yang aku tangkap ya Kak, itu mengeluarkan apa ya, emosi kita. Iya, jadi kayak kita lega, kita lepas, dan kita jadi jauh lebih tenang gitu. Setauku. Mungkin bakal kayak gitu, cuman aku penasaran sih karena aku tuh lumayan kayak misalnya nih kan ada kayak hipnoterapi gitu ya. Aku tuh selalu nggak kena Naw. Jadi iya, makanya aku kayak bingung, kayak aku tuh pengen gitu-gitu, aku pengen kayak dihipnotis terus semua masalahnya hilang, aku pengen. Kayaknya bisa sih Kak suatu saat cobain ya, karena selain untuk bentuk healing kita juga ya itu budaya nggak sih Kak? Ya kan? Jadi kayak itu Bali melukat, dan aku jadi lebih penasaran kira-kira dari daerah lain tuh ada metode apa lagi ya untuk proses penyembuhan ini. Gitu. Kayaknya kayak banyak banget orang yang berbondong-bondong buat melukat. Pasti, ya Naw ya. Betul. Nah cuma Naw, kalau misalnya kayak kamu ada nggak sih yang emang pas kamu ke sebuah daerah nih, selain Bali, selain apapun itu, ngobrol kan aku lihat konten kamu suka banget ngobrol sama orang lokal yang kayak ngobrol aja sama anak-anak, kayak kamu warm banget gitu kan. Ada nggak sih kayak beberapa orang yang kamu kunjungin yang bener-bener dia itu kayak ngomongin sesuatu tapi kayak ih gila, gue nggak akan lupa nih sama omongan ini, kayak gitu? Apa Naw? Kalau aku lebih ke pengalaman orang tersebut sih yang bikin aku amazed. Waktu itu tuh aku di Papua kemarin. Jadi aku tuh kenal salah satu warga desa, aku udah nganggep jadi kayak bapakku sendiri sih. Udah kayak aku anggap kayak orang tua aku sendiri, karena beliau ini selama kita trip di sana ikut kita dan banyak share juga ke kita. Jadi kayak ngomong juga kayak orang tua. Dan aku tuh amazed sama cerita hidupnya sebenarnya. Jadi beliau ini tuh bapak ini dulu sempat sakit keras gitu Kak, yang kita nggak diketahuin lagi sakitnya tuh apa. Jadi kayak udah dicek kemana-mana tapi nggak ketahuan sakitnya apa. Kayak sebenarnya sehat tapi ternyata sakit gitu. Jadi sehat. Iya, maksudnya pas dicek secara medis beliau sehat. Iya. Terus tapi sakitnya itu udah sakit keras gitu, Kak Zari. Nah dari situ kayak udah hampir
nggak ada bapaknya karena udah parah banget kondisinya, dan pada saat itu beliau punya istri kan. Nah tapi sempat ditinggal sama istrinya. Jadi sekarang hidupnya sendiri, dan nggak tahu kenapa setelah ditinggal istrinya terus juga jadinya hidup sendiri sama keluarganya aja. Kebetulan itu alhamdulillah beliau bisa sembuh, tapi itu prosesnya lama banget Kak Zari katanya. Jadi sampai bapaknya tuh nggak bisa berdiri gitu, nggak bisa ngapa-ngapain karena sakit keras itu yang nggak tahu penyebabnya apa. Terus sempat ditinggal istrinya juga, ya pasti sedih banget kan Kak, yang tadinya lagi senang-senang nggak ada apa-apa. Dan kebetulan bapak ini juga belum punya anak gitu, jadi setelah ditinggal istrinya beliau bisa sembuh lagi. Itu juga apa ya, kalau bisa aku bilang iya itu mukjizat. Dan penyembuhannya juga kan nggak lama ya dari penyembuhan sakitnya. Terus juga beliau mungkin ngerasa sedih karena ditinggal istrinya, tapi sekarang jadi orang yang ceria banget. Dan kita selalu bareng bapak ini karena dia selalu menolong kita. Padahal kalau bisa dibilang selama kita trip di sana itu kita nggak ada tour guide, kita nggak ada yang bantuin, emang kita mau trip sendirian niatnya. Tapi bapak ini yang ngasih tahu kita kayak kemana aja, bahkan aku diajarin naik kapal di sana sama bapak ini. Nah dari situ aku kayak, menurutku ini inspiratif banget sih ceritanya, dari yang sakit keras terus bisa bangkit lagi, ditinggal istrinya terus bisa bangkit lagi sekarang. Dan ya sekarang hidupnya udah baik-baik aja. Udah bapaknya justru lebih baik ya, justru lebih baik lagi. Dan aku kayak tanya kan, kenapa Pak bisa sekuat ini gitu kan, bisa setegar ini. Ya beliau bilangnya motivasinya utamanya ya dirinya sendiri gitu, karena kadang kan iya, karena kalau misalnya terus berlarut-larut buat apa juga gitu kan, sementara di sekitarnya juga harus apa ya, hidup harus terus berjalan. Jadinya beliau memilih untuk berjuang aja gitu. Dan yang aku notice juga, jadi desanya itu di sana solid banget Kak. Jadi sebenarnya penyembuhan bapak ini juga karena warga desanya, iya karena lingkungannya. Kadang kita perlu, kalau kita sakit kan kita perlu obat macam-macam gitu kan. Tapi ternyata obat yang paling penting itu ya dari diri kita sendiri dan dari orang-orang sekitar kita. Support nggak sih? Kayak ternyata support itu tuh kayak obat paling manjur. Tapi iya sih, aku kadang kalau misalnya aku belum pernah sih nemu kisah yang seinspiratif itu ya. Tapi kayaknya kita butuh kabur gitu deh buat kayak tahu, misalnya kayak kamu udah banyak ketemu warga lokal, antara kamu sembuh karena ya udah masalah kita tuh nggak seberat itu, masih ada yang berat, itu dia berat banget loh. Iya kan? berat banget. Apalagi motivasinya diri sendiri itu kan susah. Yang paling susah kan dapat motivasi dari diri sendiri ya. Kayak yakinin diri sendiri kan susah. Makanya kalau aku bilang sih itu mukjizat juga. Dan sangat berterima kasih banget sama warga lokalnya sih yang mau ngerangkul bapaknya sampai bisa seceria lagi kayak sekarang. Iya gitu. sih, karena kalau misalnya dia nggak dapat lingkungan, makanya lingkungan suportif itu perlu, mungkin dia juga masih ya udah aja masih sakit mungkin ya. Iya sih, kadang aku pengen ketemu sama orang itu, kadang-kadang bisa bikin nyembuhin juga nggak sih kayak misalnya kita ngobrol, mungkin aku nggak ketemu langsung sama bapak itu, tapi misalnya suatu saat aku lagi down ya aku bisa inget gitu obrolan sama kamu kayak orang ada kok, orang di dunia yang bisa, masa nggak bisa, kayak gitu kan ya. Sebenarnya semuanya bisa ya, semoga dari kita semua bisa apa ya, mendapatkan lingkungan terbaik lah buat diri kita gitu. Kalau misalnya ada yang toxic atau yang apa, mungkin kita bisa lebih menghindari ya. Iya. Itu juga awalnya susah sih, karena kadang kita terjebak di misalnya kayak kantor, ya kan, kayak mau gimana, kita juga butuh banyak orang toksik. Tapi ya karena kita juga, maksudnya kita harus jadi orang yang mandiri karena kita udah gede, itu tuh juga susah. Menurutku susahnya sembuh dari yang kayak gitu tuh karena mau keluar kita nggak bisa, mau maju mundur tuh salah gitu loh. Tapi ketika kita udah kayak kadang kayak aku pernah aku cerita dikit ya, aku ada satu inspirasi gitu. Jadi kan aku orangnya tuh harus kerja banget kadang aku nggak harus ya, bukan mau. Tapi itu sebagai ininya juga nggak kayak pengalihan dari mungkin dari stresnya Kak Zari, kayak aku harus kerja gitu nggak?
ada satu orang yang aku mikir, dia tuh pernah bilang gini ke aku, kan aku kan kerja kayak nggak di satu tempat ya Nau. Terus dia tuh bilang kayak gini ke aku, kenapa sih kerjamu, emang kabur dari apa? Iya ya, itu kayak pertanyaan kamu kan. Terus aku mikir, iya ya, kabur dari apa, kayak kenapa harus kerja segitunya gitu loh. Nah cuma ada satu hal yang baru banget kejadian di aku. Jadi tuh aku tuh takut banget, ini menurutku tempat kerjaku udah toksik banget, ya kan, orang-orangnya kayak aku tuh udah bangun tidur tuh aku udah nggak happy. Iya, karena mau ketemu dia gitu ya, misalnya dia energinya jelek aja gitu. Nah terus abis itu aku kayak apa namanya, aku dikasih tahu nih sama si orangnya, ada kayak senior aku lah, dia udah cabut duluan. Terus dia bilang kayak, aku kan takut resign kan, karena kayak ya gimana, aku butuh gitu kan, karena kita kayak gitu kan, kayak kalau mau keluar dari zona kita terus kayak aduh tapi masih butuh lagi gitu. Terus omongan dia tuh cuma kayak gini, udah Zar, coba keluar dulu aja, siapa tahu nanti ketika itu pintu udah ketutup lu nemuin rezeki di pintu-pintu lainnya. Dia bilang kayak itu gitu. dalam banget sih. Iya, padahal dia cuma ngomong kayak gitu. Terus aku ini resign dari situ. Dan ternyata kebukti gitu, kayak kalau misalnya kita yakin sama diri sendiri ya udah gitu, kayak Tuhan juga nggak akan diem kan. Iya kan. Jadi kita emang harus peka kapan kita harus ngelepasin hal-hal di sekitar kita yang emang ternyata udah nggak baik banget buat kita ya, kayak iya benar kata kamu, kayak misalnya orang-orang toksik ya udah dihindarin aja. Kayak misalnya aku keluar dari kerjaan, aku bisa kerja di apa lebih enjoy, enggak yang kayak harus berangkat kantor setiap hari, aku bisa kerja with view kayak gini, ngobrol sama kamu, itu kan kayak keren ya. Masa aku nggak pernah bayangin ini bakal kejadian sebelumnya gitu. Sebenarnya menurutku balik lagi, kalau kita percaya sama diri kita ngerasa kita punya value juga. Kalau yang sebelumnya udah kurang baik dan gak nyaman, kita tetap aman kok lepas dari situ, karena kita masih punya value juga kok gitu. Asalkan kita berusaha gitu kan. Tapi itu yang kadang ditakutin kan. Maksudnya kayak oke, kita nganggap diri kita bervalue, apakah orang lain nganggap yang sama kayak gitu kan. Cuman ya ternyata yang benar sih emang kalau misalnya kita kenapa-napa emang bukan kitanya yang salah, tapi kolamnya aja yang nggak tepat ya. Betul. Kalau misalnya kolamnya tepat, kayaknya kita bakal tetap lebih happy deh. Ya. Setuju. Terus kamu kalau misalnya soal traveler, kalau misalnya nanti ada yang nonton nih di YouTube, kira-kira apa kamu mau ngasih apa biar kayak mereka tuh nggak takut traveling sendirian? Untuk traveling sendirian, oke. Yang aku mau kasih tahu buat teman-teman di luar sana supaya nggak takut untuk traveling sendirian atau sambil ngonten ya pastinya mungkin. Iya, itu aku masih kagum. Lebih ke pertama, biar kalian itu ngerasa oke, gue bakalan berani traveling dan pastinya ngontenin juga, itu harus punya pertemanan yang mendukung. Itu wajib garis keras. Karena kenapa aku bilang kayak gitu? Dulu aku pernah malu-malu Kak. Itu pada di saat aku udah punya banyak tools, aku udah punya kamera, aku udah punya drone gitu. Tapi aku masih ngerasa males ah. Ternyata aku sempat bertanya-tanya kan, kayak kenapa sih nggak mau gitu, kenapa sih belum maksimal banget, alasannya apa? Ternyata karena kayaknya aku belum punya lingkungan yang cocok buat aku. Jadi pada saat itu aku masih main sama sering main sama teman-temanku yang mereka itu nggak ngonten sih, tapi yang aku kurang cocok, mereka tuh kayak bilang, emang kenapa sih ngonten terus gitu, kayak emang dibayar gitu, buang-buang uang, jalan-jalan tuh buang-buang uang. Terus kayak mereka bilang, malu nggak sih konten kayak gitu, kayak menurutku secara nggak langsung mungkin aku nanggepinnya pada saat itu dia bercanda atau kayak nanya biasa doang. Tapi setelah aku sadar, oh ternyata ini membunuh mental aku ya secara perlahan, kayak aku jadi nggak bisa ngonten, nggak bisa maksimal kontennya. Iya sih Nao, pasti kayak itu juga yang aku sadarin sih, kadang kayak kita kan hidup belajar terus ya, maksudnya kita hidup banyak banget lukanya, tapi juga harus tetap nyari obat. Cuman benar sih yang paling penting itu selain diri sendiri, lingkungan sih. Mungkin kamu nggak, kalau misal aku nih, aku tuh luarnya kayak independen banget, yang kayak kerja aku nggak butuh siapa-siapa, aku bisa sendiri. Tapi
dalamnya emang enggak. Dalamnya mah tetap Hello Kitty ya. Dalamnya aku justru dalamnya menurut aku terlalu dependen gitu loh. Misalnya kayak aku punya masalah, kamu kan bisa tuh yang kayak langsung ya udah nanti aja ceritanya jalan-jalan aja dulu. Kalau aku tuh yang kayak aku harus cerita. Karena mungkin kalau Kak Zari nggak cerita rasanya kayak kurang plong juga ya Kak. Malah di saat Kak Zari mungkin kerja nantinya malah jadi kepikiran terus. Sebenarnya itu nggak salah Kak, karena aku juga sering nanya, contoh kayak temanku psikolog, aku kayak nanya salah satunya gimana sih biar kita tenang. Mereka nyaranin ini cerita gitu kan. Tapi ternyata aku juga nanya lagi, kalau gue metodenya kayak gini dan ngerasa tenang, salah nggak sih? Kata dia juga nggak salah kok, senyaman kita aja. Kita tuh ngerasa lebih plongnya dengan apa gitu, dengan metode yang kayak gimana. Jangan memaksakan gitu loh, kayak nggak harus sama nggak harus sama. Oke, nah tapi ini seru banget sih obrolan hari ini, kayak aku belajar banyak, kayak karena kamu mungkin udah ketemu sama banyak orang, kamu juga dari lokal segala macam, kayak kamu udah kenal semua orang tuh, kayak keren banget sih menurutku. Cuma nanti kalau misalnya ada satu kesempatan, kayaknya aku juga bakal mau deh kayak kamu yang kayak jalan-jalan ke pulau-pulau yang gak banyak orang tahu. Kayak aku banyak banget loh pagi ini, kayak aku sore kita ngobrol kayak gini, aku banyak banget dapet kayak ada apa, anggur laut segala macam yang bakal inget terus. Harus coba tadi teh talua juga harus coba ya. Iya, mungkin itu kayaknya di rumah makan Padang besar di Jakarta ada banyak kok. Ya. Cuman aku kayak belum coba aja karena takut mesen teh pakai telur mentah. Tapi enak kok. Kayak STMJ ya? Beda sih, masih menurutku ada bedanya. Apalagi kalau misalnya minumnya di Padang langsung kan, kayak lebih lokal gitu. Iya. Ya udah kalau misalnya kayak gitu, kayaknya kita harus ngobrol lagi deh. Iya. Semoga kamu happy ya di sini. Iya, aku happy banget kok. Nanti kan aku juga mau jalan-jalan ke belakang. Sama kamu harus jalan-jalan ke belakang, terus kamu harus kano. Iya. Karena ini nggak terlalu panas. Wajib ya, kano ya. Terus kamu mau ngapain lagi nanti? Aku sih mau nemenin temen-temen yang sea walker juga. Kamu enggak? Aku juga mau. Oh iya. Aku juga mau sea walker. Terus apa lagi? Ya pasti main kano, terus aku mau ke belakang juga, mungkin masuk ke warga-warga dikit gitu jajan kan, seru. Iya, jajan di jajan di warung, warungnya di pulau gitu kan, seru sih itu. Ya udah, see you now, makasih ya. Iya, makasih. Kayaknya kita nggak dapet ikan. Iya, udahlah aku, iya nih bete. Dadah now, see you ya. See you.